Setiap manusia pasti mendambakan ridha Allah. Ridhanya adalah kunci kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, seringkali kita bingung, bagaimana cara mengetahui apakah Allah telah meridai kita? Apakah ada sinyal-sinyal khusus yang bisa kita tangkap? Karena itu, dalam episode kali ini, kita akan membahas secara mendalam 9 tanda yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada hambanya. Tanda-tanda ini bukan hanya sekadar teori, melainkan petunjuk nyata yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat ke-8, Allah memerintahkan kita untuk mengingatnya agar hati menjadi tentram. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa ketenangan bukan sekadar akibat ibadah rutin, melainkan bukti langsung bahwa Allah telah memberkahi hati hamba yang ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyebutkan bahwa syukur menjadi pintu ridha, dan setiap lafaz Alhamdulillah membuka ruang berkah. Dalam video ini, mari kita menelusuri 9 tanda Allah ridha kepada kita. Setiap tanda akan kita rangkai dalam narasi mengalir, berpindah dari satu nuansa spiritual ke nuansa berikutnya, sehingga terasa seperti satu kesatuan perjalanan hati menuju cinta ilahi. Tapi sebelumnya, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar dengan bersolawat kepada Nabi kita tercinta, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan menjadi bukti kecintaan kita kepada beliau, sehingga kita mendapatkan syafaatnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Tanda yang pertama, kebaikan bertambah setiap waktu. Tanda pertama yang sangat jelas bahwa Allah ridha kepada seorang hamba adalah ketika kebaikan dalam dirinya terus bertambah setiap waktu. Ini bukan hanya tentang jumlah ibadah, tapi juga peningkatan kualitas. Akhlaknya semakin mulia, ilmunya semakin dalam, dan rezekinya pun diberkahi dengan cara-cara yang tak terduga. Bayangkan sebuah pohon. Jika Allah ridha, pohon itu akan terus tumbuh, berbuah lebat, dan memberikan manfaat bagi sekitarnya. Begitu pula dengan hamba yang dicintai Allah. Mereka akan merasakan dorongan untuk selalu memperbaiki diri, belajar hal baru, dan berbuat lebih banyak kebaikan. Ini adalah manifestasi dari firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan yang demikian dengan baik. Tanda yang kedua, mudah berbuat kebaikan dan menjauhi dosa. Pernahkah Anda merasa sangat mudah untuk melakukan salat, bersedekah, atau menolong orang lain? Seolah ada kekuatan tak terlihat yang mendorong Anda. Sementara itu, keinginan untuk berbuat maksiat terasa menjauh dan tidak menarik. Inilah adalah tanda yang kedua, yaitu mudah berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan dosa. Ketika Allah ridha, hati seorang hamba akan dilapangkan untuk kebaikan dan disempitkan untuk keburukan. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka dia akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Pemahaman ini bukan hanya ilmu, tapi juga taufik, yaitu kemudahan untuk mengamalkannya. Tanda yang ketiga, banyak disenangi manusia. Tanda ketiga ini mungkin sering kita alami, yaitu banyak disenangi dan disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Ini bukan karena popularitas atau mencari pujian, melainkan karena pancaran aura kebaikan dan ketulusan yang datang dari ridha Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia menyeru Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Lalu Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyeru penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Lalu penduduk langit pun mencintainya. Kemudian dia dijadikan memiliki penerimaan di bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda yang keempat, menerima nasihat dengan baik. Apakah Anda tipe orang yang terbuka terhadap kritik dan nasihat, ataukah mudah merasa tersinggung? Tanda keempat dari ridha Allah adalah kemampuan untuk menerima nasihat dengan baik dan tidak merasa terganggu. Hati yang lapang dan jiwa yang rendah hati adalah cerminan dari ridha ilahi. Mereka memahami bahwa nasihat, meskipun kadang terasa pahit, adalah bentuk kasih sayang untuk perbaikan diri. Imam Syafi'i pernah berkata, tidak ada kebaikan pada seseorang yang tidak menerima nasihat. Tanda yang kelima, tidak mencari kepentingan dunia semata. Mereka yang diridai Allah tidak mencari kepentingan dunia semata, melainkan lebih fokus pada akhirat. Bukan berarti kita tidak boleh mencari rezeki atau menikmati hidup, tapi prioritasnya bergeser. Dunia adalah ladang, akhirat adalah panennya. Firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat,
dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Sahabatku, para sufi seringkali menekankan konsep zuhud, yaitu melepaskan keterikatan hati pada dunia, bukan berarti meninggalkan dunia. Dunia ada di tangan, tapi tidak di hati. Hati senantiasa tertuju pada Allah dan kampung akhirat. Tanda yang keenam, sering mendapat ujian. Mungkin tanda keenam ini terdengar kontradiktif, tapi percayalah, ini adalah tanda kasih sayang Allah. Sering mendapat ujian. Ujian, musibah, dan kesulitan adalah cara Allah membersihkan dosa-dosa hambanya dan mengangkat derajat mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujian itu menimpa hamba sesuai dengan tingkat agamanya.